Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jona Mutakin. Dalam perkuliahan online kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Peran Mata Pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan dalam Meningkatkan Motivasi Berwirausaha di kalangan peserta didik kelas 12 SMK Muhammadiyah 2 Jakarta. Nah, kenapa saya memilih judul ini? Pasti karena dilandasi dengan adanya latar belakang yang menarik untuk diteliti. Saya akan mengupas sedikit secara singkat latar belakang dari judul saya hari ini. Bangsa Indonesia saat ini telah mengalami permasalahan begitu kompleks, hampir di segala aspek kehidupan, dari lokal hingga nasional. Salah satu contoh adalah pada bidang perekonomian negara yang kian lama tak kunjung membaik. Hal ini ditandai dengan angka pengangguran yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, terlebih dengan adanya pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Selain itu, masih banyak sumber daya manusia di Indonesia yang kurang memiliki kemauan, semangat, serta kemampuan yang cukup untuk berkembang dan bersaing dengan sumber daya manusia yang lain. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Menteri Ketenagakerjaan tahun 2015 sampai 2019 dipaparkan bahwa kondisi ketenagakerjaan Indonesia masih menunjukkan daya saing yang relatif masih rendah dibandingkan dengan negara tetangga sehingga belum mampu bersaing baik dalam negeri maupun di luar negeri. Rendahnya daya saing tenaga kerja Indonesia disebabkan rendahnya mutu SDM, di mana dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan dan kompetensi kerja. Siswa sebagai generasi masa depan yang diharapkan akan mengubah perekonomian yang akan datang, memerlukan instrumen yang dapat mendorong dan memacu keinginan individu untuk dapat menciptakan lapangan kerja sendiri. Dengan kata lain, mereka memerlukan motivasi untuk menunjang tumbuhnya minat berwirausaha pada diri masing-masing siswa. Pada dasarnya, minat menjadi indikator kekuatan seseorang pada bidang tertentu. Nah, jadi saya sebagai penulis ingin menyimpulkan bahwasanya siswa itu kan sebagai generasi muda yang akan datang. Jadi rumusan masalahnya itu, faktor apa sajakah yang mempengaruhi antusiasme peserta didik dalam mengikuti pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan ini gitu. Sehingga nantinya mereka akan termotivasi untuk ikut berwirausaha juga. Kemudian tujuan penelitian ini untuk apa? Yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi antusiasme peserta didik dalam mengikuti pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Dengan rumusan penelitian beserta tujuan penelitian yang tadi sudah saya paparkan, tentunya terdapat banyak manfaat. Salah satu contoh manfaat bagi saya sendiri itu yaitu sebagai penulis, sebagai sarana untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman terkait permasalahan yang diteliti, khususnya peran mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan terhadap motivasi berwirausaha dan keterampilan berwirausaha. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan bab 2, yaitu di mana pembahasan ini di dalamnya terdapat landasan teori yang saya bagi menjadi 3 subbab, yaitu yang pertama peran, yang kedua motivasi, yang ketiga motivasi berwirausaha. Kita bahas satu persatu secara singkat. Yang pertama, peran. Apa sih peran itu? Menurut Robbins and Jett yang diterjemahkan oleh Saraswati dan Sirait, mengatakan bahwa peran adalah suatu rangkaian pola pada perilaku yang diharapkan, yang dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu mengenai motivasi. Tentunya kita sebagai makhluk hidup perlu adanya motivasi. Contohnya saya berdiri di sini tentu dengan adanya motivasi. Menurut Hasibuan dalam Purnama, motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang, agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala daya dan upaya untuk mencapai suatu kepuasan. Dan yang terakhir, subbab 3, yaitu mengenai motivasi berwirausaha. Menurut Sutanto, motivasi berwirausaha merupakan dorongan dalam diri individu untuk melakukan aktivitas dan kegiatan tertentu dalam menciptakan usaha ekonomi baru. Sekarang kita masuk bab terakhir dalam seminar proposal penelitian ini, yaitu bab 3, metodologi penelitian. Metode apa yang kita pakai untuk memecahkan permasalahan ini? Menurut Sugiono,
Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pospositivisme digunakan atau interpretif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana penelitian adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, data yang diperoleh cenderung data kualitatif. Kemudian, metode yang digunakan dalam pendekatan kualitatif ini yaitu metode studi kasus. Hal ini dilakukan supaya peneliti bisa mengumpulkan dan mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai individu yang diteliti. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sebagai berikut, yaitu yang pertama data primer dan yang kedua data sekunder. Dan pembahasan yang ketiga yaitu teknik dan instrumen pengumpulan data. Di dalam teknik dan instrumen pengumpulan data ini ada 3 cara, yaitu wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Dan pembahasan yang keempat yaitu keabsahan data. Teknik pemeriksaan keabsahan data atau validasi data dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Ada 2 triangulasi yang digunakan, yaitu triangulasi metode dan triangulasi sumber. Dan pembahasan yang terakhir, yang kelima, yaitu teknik analisa data. Dalam teknik analisa data ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, redukasi data. Yang kedua, penyajian data. Yang ketiga, verifikasi. Sekian presentasi saya pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Banyak sekali kesalahan dan kekurangan dalam presentasi kali ini. Semoga dapat dimaklumi. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.